Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi kegiatan perkuliahan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem hormon yang berkenaan tentang pengertian hormon, lalu jenis-jenis hormon beserta fungsinya, dan yang ketiga adalah bagaimana mekanisme transport hormon di dalam tubuh ikan. Capaian pembelajaran khusus yang kita harapkan dari kegiatan materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang sistem hormon, kontrol hormon dalam pematangan gonad, serta pada proses pemijahan ikan. Materi ini nanti akan terbagi menjadi 3 sesi, 3 kali pertemuan. Yang pertama hari ini kita akan membahas khusus tentang sistem hormon, lalu bagaimana kontrol hormon pada reproduksi ikan. Kalau kita melihat secara umum, kalau kita belajar tentang sistem hormon, itu nanti akan kita pelajari tentang pengertian hormon itu sendiri, jenis-jenis hormon, transport hormon pada tubuh ikan, serta kelenjar hipofisa. Sedangkan pada implementasi sistem hormon pada reproduksi, itu adalah kontrol hormon pada reproduksi ikan, kita akan mempelajari tentang bagaimana kontrol hormon pada reproduksi, mekanisme kerja hormon dalam pematangan gonad, mekanisme kerja hormon dalam ovulasi, manipulasi hormon untuk pemijahan, dan manipulasi hormon untuk proses pematangan gonad. Nah, pertanyaan yang pertama pasti akan terlintas oleh kita itu adalah mengapa ikan itu perlu dikembangbiakkan? Sedangkan pada kondisi normal di alam ikan terus berkembang biak, Lalu mengapa kita sebagai manusia itu perlu mengembangbiakkan ikan? Sebenarnya kalau kita melihat secara umum, mengapa ikan itu perlu dikembangbiakkan? Sebenarnya ada permasalahan reproduksi dalam wadah budidaya, yang menyebabkan ikan itu tidak dapat memijah atau pemijahan yang terjadi tidak optimal. Inilah sebenarnya yang terjadi juga di alam, di mana proses budidaya yang semakin meningkat, terus meningkat, ini juga tidak bisa diimbangi hanya sebatas ketersediaan benih dari alam. Sehingga harus ada kegiatan pengembangbiakan ikan yang ditujukan untuk meningkatkan hasil pemijahan atau membuat ataupun mendesain sehingga ikan itu bisa memijah di dalam media budidaya. Nah, permasalahan budidaya yang menyebabkan ikan itu tidak memijah itu ada 2 secara umum. Yang pertama adalah biasanya pemeliharaan ikan di wadah budidaya itu di luar kisaran alamiahnya, sehingga kondisi lingkungan itu tidak bisa menunjang dalam proses pematangan gonadnya. Kadang-kadang kalau di alam tingkat kepadatan contohnya itu sangat rendah. Sedangkan kalau pada media budidaya dalam rangka efisiensi lahan, optimalisasi kolam misalnya, kita seringkali melihara ikan itu pada tingkat kepadatan tinggi. Nah, ini biasanya juga akan menghambat dalam proses pematangan gonad. Artinya proses pematangan gonadnya ini tidak optimal. Dan yang kedua adalah kondisi lingkungan wadah budidaya tidak sama dengan lingkungan alamiahnya pada saat memijah. Pada saat memijah, misalnya di alam, itu karena adanya perubahan lingkungan yang cukup drastis, seringkali rangsangan baik berupa perubahan suhu, adanya substrat, feromon, cahaya, ataupun tekanan lingkungan lainnya, ini sangat tinggi. Sedangkan pada media budidaya, ini biasanya sangat rendah. Nah, ini kondisi yang berbeda inilah yang juga seringkali menyebabkan ikan tidak memijah di media budidaya. Lalu selain itu juga ada permasalahan pada wadah budidaya sehingga pemijahan ikan di dalam media budidaya itu tidak optimal. Artinya kalau yang tadi ikan sulit di budidaya atau di media budidaya itu sulit memijah. Kalau permasalahan ini adalah dia sudah bisa memijah tetapi tidak optimal ataupun belum optimal hasil yang diperoleh. Nah, salah satu tujuannya adalah di sini untuk kasus yang ini bagaimana kita pengembangbiakan itu digunakan untuk menambah siklus produksi, lalu mensinkronkan kematangan gonad jantan dan betina, dan bisa membuat satu kegiatan pemijahan secara
serempak. Ini tentu saja dalam rangka memenuhi kebutuhan benih yang terus semakin meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan-kegiatan budidaya, terutama kegiatan pembesaran baik ikan maupun udang. Nah, ada 3 faktor utama yang berperan dalam proses reproduksi. Ada 3 faktor yang berperan dalam keberhasilan proses reproduksi. Yang pertama adalah sistem hormon, lalu yang kedua adalah faktor-faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah organ reproduksi. Pada materi ini kita khusus membahas tentang lebih spesifik adalah bagaimana sistem hormon pada ikan, terutama untuk menunjang proses reproduksi. Kalau organ reproduksi kita sudah mempelajari di mata kuliah anatomi fisiologi ikan ya. Jadi organ-organ reproduksi di dalam menunjang proses reproduksi. Lalu ada faktor-faktor lingkungan, itu juga kita belajar di mata kuliah lain. Jadi secara khusus kita akan membahas tentang sistem hormon. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sistem hormon ataupun hormon di dalam tubuh ini mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi metabolik untuk mempertahankan kondisi tubuh dan fungsi metabolik untuk pertumbuhan, perkembangan, kelangsungan hidup, dan reproduksi suatu organisme. Kalau kita sering katakan secara fisiologis fungsi metabolik untuk mempertahankan kondisi tubuh ini sering kita ilustrasikan sebagai metabolisme standar, metabolisme yang minimal yang dibutuhkan oleh spesies ikan untuk dapat bertahan atau survive di medianya. Nah, ini contohnya untuk fungsi metabolik untuk mempertahankan kondisi tubuh. Ini adalah untuk pencernaan ya, beserta fungsi-fungsi yang lainnya, osmoregulasi, ekskresi, metabolisme, ataupun metabolisme yang lainnya. Sedangkan fungsi metabolik untuk pertumbuhan ini lebih didorong untuk mendukung proses pertumbuhan, perubahan morfologi, dan reproduksi. Kalau kita mengingat dalam konsep bioenergetik, yang pertama, energi yang masuk ke dalam tubuh itu pasti akan digunakan untuk maintenance tubuh. Baru sisanya, kalau energi yang dimasuk dalam tubuh masih tersisa, itu akan digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Ya. Jadi ini fungsi metabolik di dalam tubuh ikan. Ya. Nah, fungsi-fungsi metabolik di dalam tubuh ikan ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan hormon. Jadi keseluruhan fungsi metabolik ini ditunjang dengan adanya hormon di dalam tubuh ikan. Apa itu hormon? Kalau kita melihat, hormon itu adalah senyawa aktif biologi yang bekerja dalam jumlah sangat kecil yang dibentuk dalam organ atau jaringan tertentu dari organisme melalui saluran darah mencapai organ dan berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas metabolisme. Jadi kalau kita melihat di sini ada beberapa unsur utama, yaitu yang saya lingkari warna merah di sini. Hormon adalah senyawa aktif biologi yang bekerja dalam jumlah sangat kecil, lalu dibentuk di dalam organ ataupun jaringan. Jadi sebenarnya hormon di dalam tubuh ikan ini sebenarnya sudah ada dan sudah tersedia karena juga diproduksi di dalam tubuh itu sendiri. Sebagai saluran untuk mencapai organ-organ dilakukan melalui saluran darah. Nah, fungsi utama adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas metabolisme. Jadi kalau kita melihat seluruh aktivitas metabolisme di dalam tubuh itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Apalagi aktivitas reproduksi. Seperti itu. Nah, fungsi hormon secara umum kalau kita lihat adalah ada 4 utama ya. Yang pertama adalah pelengkap sistem saraf untuk mengatur berbagai aktivitas organ, lalu menunjang aktivitas osmoregulasi, metabolisme, reproduksi, dan migrasi, sebagai biokatalisator aktivitas enzim ataupun pendorong aktivitas enzim, serta mengatur aktivitas gen, baik mendorong ataupun menghambat dalam sintesis zat organik. Nah, ini beberapa fungsi hormon yang harus juga kita ketahui secara umum. Nah, peran kerja hormon di dalam tubuh ini untuk mengatur proses metabolisme,
mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mengatur proses reproduksi, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan tubuh, ya, terutama keseimbangan cairan-cairan dalam tubuh, lalu mengatur reaksi terhadap stres, jadi mengatur bagaimana reaksi-reaksi ikan terhadap kondisi stres, serta mengatur perubahan tingkah laku. Ini beberapa peran kerja hormon di ikan. Nah, transportasi hormon dari organ target dari tempat produksi ke organ target ini secara umum ada 3, dapat melalui proses difusi sederhana di dalam sel, ya, artinya dari satu sel ke sel yang lainnya. Ini melalui perbedaan tingkat cairan, ya, tingkat konsentrasi cairan. Jadi bisa berpindah dari satu sel ke sel lain melalui proses difusi. Lalu melalui transportasi melalui cairan tubuh seperti darah. Dan yang ketiga adalah secara tidak langsung melalui lingkungan luar. Jadi secara umum ada 3 proses transportasi hormon dari tempat produksi ke organ target. Nah, berdasarkan struktur kimianya, hormon itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ya. Yang pertama itu adalah protein, dari kelompok protein. Ini seperti gonadotropin, jenis-jenis gonadotropin, HCG, PMSG, prolaktin, hormon pertumbuhan, dan LHRH. Lalu dari kelompok steroid yang terdiri dari estrogen, ya, kelompok-kelompok estrogen dan kelompok-kelompok androgen, serta turunan asam-asam amino seperti tiroksin dan melatonin. Serta yang keempat adalah prostaglandin, dari jenis prostaglandin. Nah, ini mungkin untuk materi pertama yang dapat kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.